Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Slamet Haryanto, PGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual di modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dalam visi guru penggerak, ada pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan, yaitu inquiry appreciative. Pendekatan inquiry appreciative yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry appreciative, maka langkah yang dapat diterapkan yaitu dengan metode Bagja. Bagja B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Berikutnya A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Berikutnya G. Gali impian, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Berikutnya J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berwawasan global. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan peserta didik yang religius dan berwawasan global melalui pendidikan karakter dan pemanfaatan literasi. Berdasarkan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan peserta didik yang religius dan berwawasan global melalui pendidikan karakter dan pemanfaatan literasi. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu 1. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang religius? Kedua, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berwawasan global? Dari kedua pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yaitu 1. Mencari informasi melalui literasi digital. Berikutnya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk membuat kegiatan pembiasaan positif yang dapat mendorong peserta didik menjadi religius. Berikutnya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk membuat kegiatan yang menunjang peserta didik agar berwawasan global. Berikutnya ambil pelajaran. Di posisi ambil pelajaran ini, pertanyaannya yaitu sekolah mana yang sudah menerapkan pembiasaan positif untuk mewujudkan pendidik yang religius dengan cara studi banding ke sekolah yang telah berhasil mewujudkan pendidik yang religius dan berwawasan global. Berikutnya, kegiatan apa saja yang dapat mewujudkan pendidik yang religius dan berwawasan global. Berikutnya, siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan peserta didik yang religius dan berwawasan global. Sarana apa yang dimiliki sekolah untuk mendukung kegiatan berwawasan global. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dengan cara mewawancarai pengalaman dari kepala sekolah, dari guru, dari orang tua yang sudah melaksanakan kegiatan religius dan berwawasan global. Berikutnya G. Gali mimpi. Pada gali mimpi di sini, pertanyaannya yaitu apa dampak yang terjadi setelah peserta didik menjadi religius dan berwawasan global, yaitu dengan membuat gambaran dampak yang terjadi setelah peserta didik menunjukkan sikap religius dan berwawasan global. Pertanyaan kedua yaitu kebiasaan baru apa yang dilakukan peserta didik setelah menjadi religius dan berwawasan global, yaitu dengan membuat daftar keterampilan baru setelah peserta didik memiliki wawasan global. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik menjadi orang yang religius dan berwawasan global.
yaitu dengan membuat daftar kebiasaan baru yang akan diperoleh dari sikap religius dan berwawasan global. Baca berikutnya yaitu J. Jabarkan rencana. Pada poin jabarkan rencana ini, pertanyaannya yaitu apa langkah awal yang paling sederhana dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang religius dan berwawasan global? Berikutnya, apa langkah terobosan yang dapat dilakukan agar peserta didik menjadi religius dan memiliki wawasan global? Pertanyaan ketiga, bagaimana mengukur karakter religius peserta didik? Pertanyaan keempat, bagaimana memotivasi peserta didik agar berwawasan global? Dari keempat pertanyaan tersebut dapat dijawab yaitu dengan satu, melalui dialog atau diskusi bersama peserta didik mengenai sikap apa saja yang menunjukkan kereligiusan dan berwawasan global. Berikutnya, melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru lain tentang kegiatan sekolah yang mencerminkan bahwa peserta didik sebagai insan yang religius dan berwawasan global. Berikutnya, membuat daftar target yang akan dicapai per bulan. Baca yang terakhir yaitu atur eksekusi. Di dalam atur eksekusi ini, siapa saja yang mengarahkan saya dalam mewujudkan peserta didik yang religius dan berwawasan global? Siapa saja yang terlibat dalam memantau kegiatan keagamaan di sekolah? Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan peserta didik yang berwawasan global? Pembelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan keagamaan di sekolah dan kapan kegiatan ini dapat dimulai? Dari kelima pertanyaan tersebut, yaitu satu, menyusun tim atau panitia kegiatan keagamaan disertai deskripsi kerja atau tupoksinya masing-masing. Berikutnya, menyusun program kegiatan pengembangan wawasan peserta didik menuju wawasan global. Dan yang terakhir, menentukan deadline atau batas akhir kegiatan sekolah yang mendorong peserta didik menjadi religius dan berwawasan global. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.